Bab 182. Kuburan kolam darah. Tidak ada seorang pun di... Membalikan setiap sudut rumah, Gu Yuebo tidak menemukan Fang Yuan dimanapun. Sebuah batu besar membebani hatinya. Dengan menghilangnya Fang Yuan dan Tisueleng itu dengan mudah menyebabkannya menghubungkan mereka bersama. Bicara, di mana Fang Yuan? Wajah Gu Yuebo suram seperti air saat dia berteriak pada Tiruonan yang baru saja tiba. Bagaimana aku tahu di mana Fang Yuan? Sikap Tiruonan sangat keras. Bahkan melawan ahli peringkat 4 dia tidak menyerah. Mengapa Tisueleng hilang? Wanita muda keluarga Ti, dapatkah kamu memberi aku penjelasan? Gu Yuebo berkata saat dia semakin dekat dengan Tiruonan. Ekspresi gadis muda itu sedikit terpana. Sebenarnya, masalah ini sangat aneh sejak awal. Rencana awalnya adalah bahwa ayahnya dan dia akan datang ke sini tahun depan. Saat itu, Tisueleng sedang memecahkan kasus lain ketika seekor bangau putih tiba-tiba turun dari langit. Bangau putih membawa surat dan menyerahkannya ke Tisueleng. Setelah melihat surat ini, Tisueleng mengubah rencananya dan meletakkan koper di tangannya, langsung menuju Gunung King Mao. Jika bukan karena surat itu, ayah dan putri keluarga Ti tidak akan tiba di sini sepagi ini. Sebagai putrinya, Tiruonan mengenal ayahnya dengan baik. Biasanya, hanya kasus luar biasa yang akan menyebabkan Tisueleng membuat keputusan seperti itu. Tapi, apa yang menyebabkannya tidak mengerti adalah bahwa kasus Gunung King Mao ini hanya tentang kematian Jia Jinseng. Meskipun kematian Jia Jinseng melibatkan perebutan aset keluarga Jia, tingkat keparahannya hanya rata-rata dan jauh di bawah titik di mana penyelidik surgawi harus memberikan begitu banyak penekanan. Menjelang ini, Tiruonan selalu ragu. Dan sekarang, Tisueleng menghilang secara misterius, bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Ayah, kamu mengalami cedera, tolong rawat tubuhmu. Tiruonan khawatir. Situasi ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Setiap kali, saat itulah Tisueleng bertarung melawan musuh yang kuat dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Tiruonan, sehingga memilih untuk bertarung sendirian. Luka-lukanya saat ini disebabkan oleh musuh yang kuat dalam kondisi seperti sebelumnya. Meskipun ayah terluka, dia adalah ahli peringkat 5. Master peringkat 4 biasa bukan lawannya. Ayah, aku percaya padamu, aku akan menunggumu kembali. Mata Tiruonan bersinar dengan cahaya saat dia mendorong dirinya sendiri. Gu Yuebo semakin dekat saat gadis muda itu mengangkat kepalanya, menatap tepat pada pemimpin klan Gu Yue. Penjelasan? Kamu ingin penjelasan, tetapi apakah itu berarti aku harus memberimu satu? Wajah Gu Yuebo semakin suram ketika dia berkata, sedikit celaka, kamu benar-benar berbicara keras, sepertinya aku hanya bisa membawa kamu menjadi tawanan dan menggunakan kamu untuk menukar dengan Fang Yuan klan kami. Hehehe. Tiruonan malah tertawa. Pemimpin klan Gu Yue, apakah kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Paman aku adalah pemimpin klan Ti saat ini, apakah kamu ingin bersilangan pedang dengan keluarga Ti aku? Gu Yuebo berhenti di jalurnya. Dia cemas dan hampir lupa. Keluarga Ti. Itu adalah sebuah klan super yang memiliki ribuan tahun peninggalan, berdiri kokoh bahkan hingga hari ini. Berdiri tinggi di benteng gunung klan Ti adalah Demon Suppression Tower yang memenjarakan Master Gu Iblis yang tak terhitung jumlahnya, simbol dari faksi yang benar. Klan Gu Yue hanya klan yang sedikit rata-rata dan lebih kecil dari klan Jia. Tapi klan Jia juga hanya klan muda, tidak bisa dibandingkan dengan klan Ti. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, klan Ti adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1, klan besar dengan fondasi kuat. Kata-kata Tiruonan melunak. Pemimpin klan Gu Yue, aku di sini bukan untuk menjadi musuh bersamamu. Tapi tolong percaya pada ketulusanku. Aku tidak tahu kemana ayah pergi, tetapi aku tidak akan pergi atau diam-diam melarikan diri. Keluarga Ti hanya mati dalam pertempuran, di sana tidak ada pengecut yang lari dari pertempuran. Tidak hanya aku akan tinggal di sini, aku juga akan menangkap penjahat yang membunuh Jia Jinseng. Fang Yuan mungkin bukan pembunuhnya. Gu Yuebo mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi galak. Tapi dia mungkin. Tiruonan menatap, kepahlawanannya meluap pada titik ini, dia menolak untuk mengalah. Kedua belah pihak menatap untuk waktu yang lama. Tiruonan melanjutkan, Fang Yuan hilang, jadi sangat mungkin dia melarikan diri karena kejahatannya, sehingga dia memiliki kecurigaan yang lebih besar. Tapi aku pasti tidak akan memfitnah pesta yang tidak bersalah. Kuharap begitu. Gu Yuebo mengayunkan lengan bajunya dan pergi. 15 menit kemudian. Pusaran air pegas roh bergerak keras ketika sebuah gambar lotus berkedip di atas mata air seperti gambar. Potongan-potongan batu purba dilemparkan oleh Fang Yuan, menyebabkan penampilan warisan lotus esensi surgawi menjadi lebih jelas. Sebelumnya di pertemuan teman sekelas, mereka memberi aku sekitar 10.000 batu purba. Bersama dengan 40.000 batu milik Gu Yue Mo Chen, aku sudah melemparkan semuanya.
Mengapa warisan lotus esensi surgawi ini masih belum menunjukkan kebenarannya tubuh? Fang Yuan menatap dengan penuh perhatian melalui dinding kristal, merasa tidak pasti memelototi pusat sumber air roh. Warisan lotus esensi surgawi sangat berharga. Setelah terus maju dan mencapai peringkat 6, nilainya tidak kurang dari jangkrik musim gugur musim semi. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya mendengarnya dan tidak pernah berinteraksi dengannya. Jadi sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia sedikit tidak yakin. Tetapi dia segera menenangkan diri, tertawa, sekitar 50.000 batu purba, sudah lebih dari cukup. Mengapa aku tidak mengkhawatirkan apa-apa di sini? Jadi bagaimana jika perbaikan itu gagal? Hehehe. Berpikir demikian, dia tidak lagi ragu-ragu. Mengambil napas dalam-dalam, dia melompat mengetuk dinding kristal. Tembok ini dibentuk oleh guparit. Ketika Fang Yuan mengetuknya, rasanya seperti melompat ke air. Ada riak di dinding saat dia langsung tertelan. Air mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat warisan lotus esensi surgawi. Warisan lotus esensi surgawi hanya bisa dilihat melalui dinding kristal air sebelum ekstraksi. Fang Yuan tahu ini dengan baik dan tidak terkejut. Dia sudah memperkirakan jarak dan bahkan memperhitungkan pembiasan cahaya karena air dan meraih sesuai dengan ingatannya. Perebutan ini seperti menyambar keluar dari udara tipis, menyulap lotus. Lotus berwarna biru dan putih, kelopaknya tertutup, tampak seperti lampu yang diisi dengan aura suci. Tapi itu memiliki kesadarannya sendiri, dan meskipun itu ditangkap oleh Fang Yuan, itu melawan. Tapi itu bukan apa-apa. Hanya dengan membocorkan sedikit aura jangkrik musim semi musim gugur, gu peringkat 3 bunga ini langsung disempurnakan. Warisan lotus esensi surgawi diperoleh. Di sumber air, bibir Fang Yuan melengkung tersenyum. Dia menghendaki, dan warisan lotus esensi surgawi berubah menjadi cahaya biru putih, menembak ke dalam bukaannya. Tanpa warisan lotus esensi surgawi, banyak pusaran air di sumber air roh menghilang. Mata air yang dipenuhi vitalitas berubah menjadi genangan air yang tenang tanpa tanda-tanda kehidupan. Sumber air roh tidak ada lagi. Tempat ini tidak lagi aman, aku harus pergi sesegera mungkin. Ekspresi Fang Yuan berubah serius, dan ketika dia akan pergi, sesuatu tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam sumber air roh, cahaya berwarna darah menyilaukan ditembakkan. Kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul. Fang Yuan terperangkap karena lengah, tersedot jauh ke dalam air. Mata air berubah merah menjadi darah, melilit Fang Yuan sepenuhnya, menyeretnya ke bawah. Gu kanopi langit. Gu sayap guntur. Di saat krisis, Fang Yuan menjerit di dalam hatinya dan baju besi putih muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap guntur besar muncul di belakang punggungnya. Sayap guntur menyebar, memberi Fang Yuan kekuatan ke atas. Tetapi air darah datang tanpa akhir, dan daya isapnya menjadi semakin besar, tidak ada cara untuk menentangnya. Engah. Mendengar air di sekelilingnya, Fang Yuan terseret arus di sepanjang terowongan, langsung menuju ke bawah. Tepat ketika napasnya habis, tekanan di sekitarnya menghilang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam. Setidaknya dia tidak mati lemas, tetapi dia menemukan bahwa dia jatuh dari tempat yang tinggi. Dia secara tidak sadar mengaktifkan sayapnya, tetapi gu sayap guntur berada dalam kondisi yang buruk. Sayap yang awalnya kuat, lelah dan lembut. Hati Fang Yuan tenggelam. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan di udara, memperlambat penurunannya. Ini adalah area bawah tanah. Ini adalah area bawah tanah. Itu tidak gelap tetapi dipenuhi dengan cahaya merah. Fang Yuan jatuh dari sekitar 15 meter dan di bawahnya ada sebuah kolam. Tapi kolam bawah tanah ini bukan dari warna transparan, warnanya merah seperti air darah. Tidak, itu air darah. Bau darah yang menusuk menyerang Fang Yuan saat dia terus jatuh. Situasi ini aneh, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, jadi untuk keamanan, Fang Yuan tidak ingin mendarat di kolam berdarah ini. Lipan emas gergaji. Dia mengaktifkan lipan emas gergaji, telapak tangannya memasuki mulut kelabang dan mengayunkannya seperti cambuk. Tubuh kelabang emas membentang ke yang terpanjang, dan ekornya menusuk ke dinding gunung di samping. Fang Yuan berkehendak dengan pikirannya, dan tubuh kelabang emas mengerut. Dengan cara ini, itu membawa tubuhnya ke sisi tembok gunung. Dinding ini licin dan tidak memiliki tempat pendaratan yang baik. Tetapi ketika Fang Yuan mengandalkan lipan emas gergaji, dia berhasil menemukan area yang tidak rata dan meletakkan kakinya di atas. Di mana? Apaan ini? Menstabilkan tubuhnya, Fang Yuan segera mengamati sekitarnya. Menurut perkiraannya, ini harus di tempat yang lebih dalam di bawah tanah, bahkan di bawah gua bawah tanah. Bagaimana mungkin ada tempat seperti ini? Fang Yuan terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak cukup kuat untuk belajar tentang rahasia atasan. Yang benar adalah ini adalah kuburan kolam darah, tanah terlarang yang mengubur peti mati generasi pertama. Bahkan di antara sesepuh klan, hanya 1 atau 2 yang tahu rahasia ini.
Fang Yuan melihat ke bawah. Kolam darah ini bersinar dengan sinar berdarah. Kelilingnya bahkan lebih besar dari desa, memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Di atas gua ada hingga 100 lubang yang airnya mengalir deras, membawa kerang, kura-kura, ular, dan ikan dari sungai bersamanya. Swos-swos. Aliran air terus mengalir dari lubang, masuk ke kolam darah. Air darah bergolak ketika banyak makanan laut bergerak memasuki kolam. Namun, dalam beberapa napas, semua darah di tubuh mereka tersedot keluar. Mereka berubah menjadi mayat kering dan mengambang di permukaan air, muncul dan menghilang saat ombak menggerakkan mereka. Kemerahan kolam darah semakin meningkat. Saat Fang Yuan memandang, irisnya sedikit menyusut. Jika dia mendarat di kolam ini, bahkan dengan perlindungan Gu Kanopi Langit, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Dia terus mengamati, dan selain mayat kering segar, ada juga beberapa tulang di air. Beberapa adalah tulang ikan, tulang beruang, dan bahkan kerangka manusia. Ini adalah tanah kuburan raksasa, itu menyeramkan dan berdarah. Riak dan gelombang di kolam darah mengamuk dan menyapu dinding di sekitarnya, air darah merah dan bercahaya terang memasuki tanah di sekitarnya. Ini menyebabkan tanah berubah menjadi warna merah cerah, berubah menjadi tanah merah.